Suksema, Pak Dharma Putra. Matur suksema, terima kasih banyak kepada panitia di Gita Santi Nusantara. Izin tiang menyapa dengan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu buat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Saya mungkin akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia karena beberapa peserta kita malam hari ini ada dari umat-umat non-Hindu juga, non-Bali juga. Terima kasih banyak sudah bergabung, ini sudah luar biasa hari ini 300 orang. Saya jarang-jarang sampai 300-an orang, makanya meragukan cukup nanti ruangannya, mudah-mudahan bukan 100, ternyata benar 300 dan lumayan, walaupun tadi ada teman yang nge-WA bahwa dia nggak bisa masuk ya karena sudah penuh ya. Terima kasih banyak nih. Kemudian izin menyapa kepada Ida Bagawan ya, dalam nama walaka beliau Profesor Dr. Nyoman Kertia. Terus semua niki sampun diundang. Ya, semuanya sukses. Inggih. Inggih. Tiang mungkin akan lumayan mengambil waktu niki, Prof. Mohon niki. Inggih. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, karena akan cerita panjang nih cerita. Karena tumben kita bertemu 300 orang ini supaya nanti mendapatkan lebih detailnya lagi, apalagi benar-benar tidak pernah benar-benar mendapatkan gitu cerita tentang kandepat ini. Sama tiang seperti Bapak Ibu semua tidak benar-benar paham juga tentang kandepat, tetapi semesta mengizinkan karena dipaksa ya diminta untuk menuliskan tentang kandepat. Jadinya ya minta tuntunan dan dialirkanlah pengetahuan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini barangkali hanya sebagian kecil yang dari seluruhnya, karena kemampuan yang terbatas sehingga tidak sanggup menjelaskan seutuhnya. Ya, mudah-mudahan 1% dari yang bisa yang jelaskan ini nanti menjadi pelengkap saja 99% yang nanti akan belakangan diperoleh dari pembicara-pembicara lain atau sastra-sastra lain dan narasumber lain. Untuk mempermudah Bapak Ibu memahami, izin saya share screen supaya jauh lebih gampang nanti untuk berimajinasi tentang apa yang akan disampaikan hari ini. Ya, hari ini kita akan sebagaimana tema yang kita usung pada malam hari ini, yaitu mengungkap tabir dari kandepat atau sedulur papat. Ya, kalau di Bali juga disebut catur sana. Ya, tadi menjawab pertanyaan kenapa bukan catur tapi 4. Ya, di Bali juga dikenal sebagai catur sana. Jadi 4 saudara kandepat. Jadi sedulurnya menjadi sana, papatnya menjadi catur, atau dia bisa juga menjadi kandepat. Kanda juga berarti tutur, sehingga tutur tentang saudara 4 kita yang biasanya kalau kita baca di lontar-lontar barangkali sulit berimajinasi. Jadi izinkan saya menggunakan basic di dunia kedokteran untuk memahami ini, karena mungkin itu yang mudah-mudahan bisa mempermudah nanti memahaminya. Jadi berikutnya, apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari kandepat pada malam hari ini? Yang pertama tentu dengan mengenal sang kandepat, harapannya adalah kita akan mengenal proses penciptaan diri kita. Dari awal, dari belum ada sampai ada dan kembali tiada. Karena kenapa? Karena ketika kita mengenal diri kita, dari tidak ada menjadi ada dan kembali ada nanti sebagai tubuh manusia yang baru, di situ kita akan paham bagaimana alam semesta ini diciptakan. Karena di ajaran kita di Bali diingatkan, atau di Hindu diingatkan bahwa tubuh manusia adalah buana alit atau miniatur dari buana agung ini. Di Jawa mungkin juga sama, jagat alit, jagat agung. Dan nanti mudah-mudahan dengan mengenal kandepat ini kita juga bisa mengenal Tuhan sebagai sang asal diri kita. Lalu kita mengenal diri kita ini sebagai tempat suci. Karena selama ini mungkin kita pernah mendengar ini tapi tidak benar-benar mengerti prosesnya sampai kita disebut sebagai tempat suci. Kemudian kita mengenal cara kita terhubung dengan saudara 4 kita itu, kandepat. Lalu menyadari pentingnya harmonis dengan kandepat buta, kandepat manusia, dan kandepat dewa. Lalu siapa tahu nanti setelah mempelajari ini, kita bisa mengakses energi cerdas kesembuhan di dalam diri kita,
yang barangkali pernah punya sakit ini, sakit itu, gitu. Ya, atau bisa dengan apa yang dilakukan terhadap saudara empat di dalam diri dan di luar diri, kemudian bisa mempermudah, membantu proses kesembuhan yang dilakukan oleh para dokter atau para ahli pengobatan yang dikirim untuk membantu kita sembuh. Ya, barangkali kemudian kita bisa mengakses juga energi cerdas di dalam tubuh kita untuk menciptakan nasib dan takdir di masa depan kita. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, kita mulai dengan mengenal Sang Pencipta dulu, karena kenapa ini yang terpenting? Karena kita harus mengenal dulu Sang Pencipta, baru kita akan mengenal proses penciptaan sampai kita menjadi ada dari tiada. Nah, dulu waktu kecil, mungkin kita sering diajarkan di Hindu terutama, ketika kita diberitahu tentang Tuhan, maka yang sering kita dengar adalah bahwa sifat-sifat Tuhan itu tidak laki-laki, tidak juga wanita. Walaupun sering digambarkan sebagai dewa-dewa atau dewi. Jadi dewa itu laki-laki, dewi itu wanita. Tetapi sesungguhnya dia tidaklah laki-laki dan tidak juga wanita. Bahkan tidak berwujud atau nirupam. Tidak terpikirkan atau acintya, tidak terpikirkan. Sifatnya tidak bisa basah oleh air, sekaligus tidak boleh kering oleh angin. Nah, ini membingungkan kita. Kalau tidak basah oleh air berarti kering. Tapi ketika tidak kering oleh angin berarti basah. Nah, ini bingung kita. Apakah beliau basah apa kering? Dan tidak juga terbakar oleh api. Dia juga tidak terlukai oleh senjata. Ada di mana-mana atau sifatnya sarwagata, meresap kemana-mana atau wiyapi wiyapaka, maha besar atau mahima, sekaligus maha kecil atau anima. Hal-hal yang kadang kontradiktif seperti tadi itu membuat kita bingung. Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, nanti ketika kita bertanya, malah kita disuruh jangan berpikir tentang Tuhan, karena Tuhan itu tidak terpikirkan. Itu sisi yang lainnya. Di sisi yang lain juga kita disuruh memusatkan pikiran hanya kepada Tuhan. Jadi kita disuruh memusatkan pikiran kepada Tuhan yang tidak terpikirkan. Nah, ini kita bikin bingung. Lalu bagaimana kita akan mengenali Tuhan yang tidak terpikirkan? Dan bagaimana kita akan melihatnya di mana-mana? Karena ketika ada orang mengatakan melihat Tuhan, kadang dianggap gila. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Kalau di Islam barangkali ada juga yang mengatakan seperti itu. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Tuhan. Nah, sekarang kita perlu mengenal lebih dalam. Dalam proses perjalanan yang mengenal ini, tahun 2001, yang kemudian menjadi buku dialog spiritual, yang pernah mengalami sebuah automatic writing, yang bukunya nanti akan di-launching bulan April ini, buku diedit ulangnya. Di sana diajarkan ketika bertanya tentang Tuhan, dijawabnya seperti ini. Untuk pertama kalinya diberikan jawaban. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan. Nah, itu apa namanya, petunjuk di tahun 2001. 13 tahun kemudian diberikan jawabannya. Jadi tahun 2014 diberi jawabannya. Ketika ada bunga jatuh itu tiba-tiba mengalirkan sebuah jawaban. Inilah aku, kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, di tahun 2014 itu kemudian dia menjadi buku Tuhan Segala Agama. Tahun 2015 kemudian menjadi buku Rahasiamu Rahasiaku. Jadi kalau di Islam dia menjadi Al-Insan Siri wa Anasiruhu. Ajakannya adalah untuk mengenali Tuhan, rahasia Tuhan dengan mengenali rahasia dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita coba mengenali Tuhan yang awalnya membingungkan kita. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, kenapa kita jadi bingung? Karena kita menyebut Sang Pencipta itu dengan sebutan Sang atau Nya. Sang atau Nya atau Dia atau Aku atau Engkau, itu membuat kita membayangkan Tuhan itu adalah sosok. Apalagi kata Tuhan sendiri sering berkonotasi dengan kata yang dipertuan agung dalam bahasa Melayu. Jadinya dia yang dipertuhan. Jadi dari kata Tuhan menjadi Tuhan, jadi kesannya laki-laki. Belum lagi kalau di Barat, Tuhan itu sering disebut He, dalam huruf besar semua. He. He-nya kesannya laki-laki. Gitu. Nah, ini juga saya pernah pertanyakan. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana prosesnya. Jadi, bagaimana proses perjalanan keyakinan kita ketika kita mau mencari Tuhan dan kandepat itu?
Pertama tentu kita harus mengikuti apa yang disebut sebagai sabda pramana atau agama pramana. Yakini saja apa yang sudah diajarkan dalam kitab suci atau sabda-sabda orang suci. Nah, mungkin ini kalau di Islam namanya apa namanya ya, ilmu yakin ya. Nah, kemudian tidak cukup hanya meyakini saja. Nah, ketika sekarang akan bangkit kembali agama budi, agama yang dipahami dengan ajaran pengetahuan budi atau akal budi kita, kita membutuhkan proses yang disebut anumana pramana. Anu artinya atom, mana itu mana, pikiran. Jadi dengan mengupas segala sesuatu sampai ke tingkat atom, sampai menemukan ruang kosong dalam atom, itulah kita akan mengenalinya yang hadir di mana-mana sebagai apa yang kita sebut Tuhan. Dari sini, dari kita yakin menjadi paham dengan penjelasan-penjelasannya. Setelah kita paham penjelasannya, barulah kita akan periksa sendiri, pratyaksa, alami rasanya. Nah, dengan mengalami rasa perjumpaan dengan dia yang ada di mana-mana dalam setiap ciptaan, barulah kita akan bisa memahami lebih dalam lagi dan mengalami rasa perjumpaan dengannya. Nah, berbicara tentang anumana pramana, tentu kita akan menggali lebih dalam melalui pengupasan-pengupasan. Dengan demikian, maka kita akan mencoba mencari tahu apa sih yang terjadi ketika alam semesta ini belum benar-benar ada. Pernah ditulis dalam sastra, bahasa Kawi barangkali ya. Duk tan hane paran-paran, ketika belum ada apa-apa. Ketika seluruh alam semesta ini hanyalah ruang kosong. Anggaplah itu pernah terjadi walaupun tidak pernah. Nah, bayangkan ini adalah sesuatu di mana yang ada hanyalah ruang kosong. Karena kita percaya bahwa di ruang kosong itu diisi olehnya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, disitulah kita akhirnya bisa mengerti bahwa di alam semesta yang awalnya kosong ini, nol, ya, kalau diangkakan jadi nol, di situ kemudian ada angka satu, yaitu apa? Yang maha satu, yang maha tunggal, yang maha esa, memenuhi segala ruang kosong yang ada, itulah kemudian menjadi yang menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi ini, karena mengisi ruang kosong, maka kecerdasan semesta kemudian disebut sebagai purusa atau poros. Sehingga purusa sering dikaitkan dengan jenis kelamin laki-laki, karena laki-laki punya poros yang akan mengisi ruang kosong pada wanita. Nah, karena kecerdasan semesta adalah sang pencipta, adalah kreator, atau dalam God-nya disebut sebagai generator, maka kecerdasan semesta harus menunjukkan kemampuannya melakukan usaha penciptaan. Dalam ilmu fisika, kemampuan melakukan usaha disebut sebagai energi semesta. Nah, dari sini awalnya. Nah, kecerdasan semesta itu kemudian menunjukkan kemampuan menjadi energi semesta. Energi semesta ini kemudian bisa macam-macam. Ya, energi semesta ini kemudian memadat menjadi materi semesta atau matter atau mother atau ibu atau pradana. Nah, energi semesta ini macam-macam. Ada energi cahaya yang kita sebut sebagai div atau nur, sehingga muncullah energi cahaya itu sebagai div. Ada div merah disebut Brahma, div kuning disebut Mahadewa, div merah muda disebut sebagai Maheswara, dan seterusnya. Nah, jadi ada div, ada nur. Dari sinilah kita baru bisa melihatnya ketika dia menjadi energi cahaya. Maka energi cahaya yang disebut div itu kemudian dimaterialisasi menjadi arca-arca, pratima, atau patung, dan sebagainya. Nah, ada juga energi berikutnya, yaitu energi suara. Dan yang terakhir, energi elektromagnet. Ini yang paling umum. Sehingga upacara-upacara di Bali yang ingin mengajak kita, ya, upacara itu kan kita tahu artinya mendekat. Upa atau dekat, cara atau acara. Acara mendekat kepadanya melalui jalur energi. Itu yang dilakukan di Bali. Sehingga disiapkanlah energi cahaya berupa api. Ada api pedupan, ada api pengasapan, ada api agnihotra, dan seterusnya. Kemudian energi suara disebut sebagai pancagita. Jadi ada suara genta, ada suara orang mekidung, ada suara kentongan, dan sebagainya. Itu tujuannya untuk menghadirkan kecerdasan semesta dalam bentuk energi cahaya, energi suara.
Kalau beruntung dan upacaranya bagus, di situ kita bisa merasakan energi elektromagnet yang membuat kita mungkin merasa merinding-merinding karena kita tahu elektromagnet sering membangkitkan tarikan-tarikan pada bulu-bulu halus kita. Nah, kembali ke cerita tadi, karena kecerdasan semesta mengisi ruang kosong, maka disebut sebagai purusa. Energi disebut sebagai prana dan materi disebut sebagai pradana. Jadi dari sinilah kita paham ketiga-tiganya ini sebagai satu kesatuan. Nanti pradana akan menjadi tubuh manusia, prana menjadi daya hidup kita, dan purusa menjadi sang ruh dalam diri kita. Ya, percikannya yang disebut sebagai Atman. Nah, sekarang kita lihat lebih mendetail lagi. Ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan menjadi bermanifestasi sebagai energi, lalu energi menjadi memadat menjadi materi. Begitulah kemudian di alam semesta yang awalnya gelap gulita, kosong melompong, di situ kemudian mulai tercipta materi. Ya, materi semesta. Nah, materi semesta itu yang paling kecil, ya sebenarnya ada lebih kecil dari ini. Disebutlah kemudian atom, atau dalam bahasa Sanskritnya mungkin anu. Nah, ini kira-kira contoh atomnya. Di mana di dalam atom ini ada proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan elektron yang mengelilinginya bermuatan negatif. Tetapi ada ruang-ruang kosong di antara proton atau inti atom dan elektron yang berputar-putar ini. Nah, disinilah kemudian kita paham bahwa materi semesta ini 99% adalah ruang kosong. Setiap satu atom 99,99% adalah ruang kosong. Dengan demikian, alam maya, alam material ini disebut juga alam maya atau maya pada karena memang 99,99% adalah ruang kosong. Tetapi di dalam ruang kosong ini ada energi semesta. Sehingga kalau nuklir atau inti atom ini ditembak, muncullah energi nuklir yang luar biasa. Ledakannya Bapak Ibu sudah tahu. Dan tentu saja di dalamnya, ruang kosong ini ada dia yang mengisi sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sini kita paham bahwa di setiap atom itu ada kecerdasan semesta yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan. Ada energi semesta atau prana dan materinya. Itu sebabnya beberapa peneliti barat mengatakan bahwa setiap isi alam ini, setiap materi yang kita lihat ini sesungguhnya adalah energi yang sedang bergetar, vibrasi energi. Ya, sampai di sini mudah-mudahan diingat, setiap materi adalah energi yang sedang bergetar. Dan di dalam materi itu ada kecerdasan semesta. 3 hal dalam satu materi atom ini. Ini penting sekali diingat dan dijadikan anchor, karena berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, ketika alam semesta kemudian menciptakan atom dari pemadatan energi semesta, disitulah kemudian banyak sekali menjadi kumpulan atom-atom yang tampak dari kejauhan sebagai debu-debu kosmik. Ya, debu-debu kosmik. Nah, debu-debu kosmik itulah kemudian semakin banyak. Ada yang menjauh, ada yang mendekat. Nah, ketika mereka mendekat dan mengalami penyatuan, menjadilah galaksi-galaksi. Ya, dia menjadi kumpulan-kumpulan benda-benda angkasa galaksi karena sebagian memadat, sebagian masih menjauh. Nah, galaksi-galaksi itu diantaranya galaksi Bima Sakti, di dalamnya terdapat tata surya kita. Berarti tata surya kita ini, di mana ada matahari di dalamnya, adalah energi yang memadat menjadi bola matahari, dan di dalamnya tentu ada kecerdasan. Nah, itu sebabnya kita kemudian diajarkan bahwa dari matahari yang pecah-pecah inilah kemudian sebagian menjadi planet-planet yang mengelilinginya, termasuk bumi. Jadi bumi kita adalah pecahan dari matahari yang pelan-pelan kemudian dalam miliaran tahun mengalami proses pembentukan dirinya menjadi planet. Nah, dari planet bumi inilah kemudian tumbuh bahan-bahan makanan yang kemudian membentuk tubuh kita. Sehingga tubuh kita berasal dari makanan, makanan berasal dari bumi, bumi berasal dari matahari, sehingga diajarkanlah kita untuk memuja matahari, karena hanya matahari yang mudah kita lihat sebagai sumber cahaya, sekaligus sumber tubuh kita. Dan sumber atom-atom yang datang ke bumi juga datang dari matahari.
dan di dalamnya ada kecerdasan semesta tak terbatas. Itulah sebabnya kita memuja matahari di awal. Karena kalau melihat Tuhan yang tak terpikirkan agak susah. Yang paling mudah adalah melihat Dia yang terlihat, yaitu matahari di siang hari atau bulan di malam hari kalau ada bulan, kalau tidak bintang-bintang. Makanya muncul istilah Surya Chandra Lintang Teranggana. Kalau di Islam dia menjadi bulan bintang. Sementara matahari sendiri kan adalah bintang terdekat kita. Nah, itu yang membuat kita memuja matahari. Nah, selanjutnya ketika kita mengetahui bahwa bumi mulai tercipta sebagai benda padat, benda cair, benda gas, dan seterusnya, disitulah apa yang disebut sebagai panca mahabhuta mulai ada. Jadi, bumi yang padat sebagai pertiwi, dan di atasnya ada cairan, kemudian ada teja, ada api, kemudian ada bayu, udara, dan ada ruang kosong. Inilah panca mahabhuta, 5 materi utama dalam alam semesta raya dan termasuk alam semesta kecil ini. Kenapa penting ada ruang kosong? Bayangkan kalau tidak ada ruang kosong antara bumi dan matahari, maka tidak akan ada angkasa. Betapa panasnya kita. Nah, kenapa pertiwinya berwarna putih? Nah, ini mengikuti warna-warni dalam ajaran Bali dengan disebut pengidar-ngidar. Jadi yang di atas ini adalah timur, sehingga timur itu berwarna putih, selatan berwarna merah, barat berwarna kuning, utara berwarna biru gelap, sering disebut sebagai hitam, biru gelap. Dan di dalamnya adalah campuran dari semua warna. Nah, ini awal-awal kita ingat bahwa inilah penciptaan panca mahabhuta atau 5 materi utama yang nanti juga akan membentuk tubuh kita. Sekarang kita ambil penciptaan dan kelahiran diri kita. Nah, kita tahu bahwa dalam ajaran kita, dalam ajaran Kandapat, dalam proses penciptaan manusia, ada yang disebut penciptaan yang terjadi akibat gabungan ayah dan ibu. Nah, ayah itu dianggap sebagai simbolik air. Kemudian api disebut sebagai huruf ang. Jadi ang. Api itu ang, jadi ada api, simbolik dari ibu. Itu ayah, atau akasa itu ayah. Nah, kapan terjadi proses penciptaan? Penciptaan terjadi ketika air di atas, api di bawah. Kenapa air di bawah, air di atas, api di bawah bisa menghasilkan penciptaan? Karena terjadi pertemuan. Kita lihat, lidah api selalu menjulur ke atas, air selalu turun ke bawah. Jadi kalau airnya di atas, ketemu dengan api yang lidahnya naik, baru bisa terjadi penciptaan. Nah, kalau dia kebalik, apinya di atas, airnya di bawah, mereka nggak bisa ketemu ujungnya. Nah, inilah proses di mana kita mengalami kematian. Sehingga dalam ajaran di Bali, tradisi di Bali, biasanya pada saat orang meninggal itu ada sebuah kain kafan yang di atasnya ditulisi ang-ah. Artinya apa? Orang itu sudah mati. Kalau ang berarti ada proses penciptaan. Ya. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena di ajaran Hindu, ang itu adalah sebuah aksara suci, yang nanti akan memiliki korelasi dengan siapa diri kita sebagai makhluk suci sebenarnya. Jadi tubuh kita dibentuk dari proses penyatuan ang, ya, aksara-aksara suci yang kemudian digabungkan menjadi ong. Kita sebentar lihat. Nah, sebelum masuk ke wilayah itu, kita ingat bahwa kita juga mengenal beberapa aksara, sama dengan di Jawa. Saya pakai aksara yang di Jawa. Hana Caraka. Kalau dimaknai, artinya apa? Hana itu artinya ada. Hana Caraka artinya ada 2 orang utusan. Data Sawala. Nah, ini utusannya. Utusan dari semesta yaitu laki-laki dan perempuan. Ada 2 utusan. Data Sawala. Datang membawa pesan. Dia mendapatkan pesan. Laki-laki diberi pesan supaya menjaga dengan baik keris yang dititipkan kepadanya. Jangan dikasih siapapun yang minta. Tapi kepada wanita diberikan pesan oleh semesta. Tolong ambil kembali keris yang dibawa oleh utusan saya yang lain. Apapun yang terjadi, kamu harus mengambilnya. Nah, pesannya berbeda.
pada laki-laki dikasih tahu jangan memberikan kepada siapapun. Kalau pada wanita diminta ambil kembali keris itu, masukkan ke sarungnya, jangan berhenti sebelum kamu berhasil. Ya, akhirnya apa? Sama-sama membawa pesan, ya, pesannya yang laki-laki kerisnya berbentuk sel sperma, sarungnya berbentuk sel telur. Nah, kemudian pada jayanya sama-sama kuat. Sel sperma yang dikeluarkan oleh bapak atau ibu pada saat persenggamaan itu hampir 400-an juta sel sperma. Semuanya kuat. Tapi yang paling kuatlah yang akan berhasil menembus sel tubuh ibu, sel telur ibu. Nah, akhirnya karena sama-sama kuat memegang janji, akhirnya apa? Maga batanga, mereka bertempur, akhirnya mati, sama-sama mati. Nah, dalam bahasa lainnya, ketika sel sperma sebagai bergabung dengan sel telur ibu sebagai angnya bergabung, muncullah suara ong. Ong itulah gema penciptaan alam semesta kecil yang terjadi pada diri kita. Dan sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Sperma kuat, sel telur kuat, nanti bagaimana kuatnya kita lihat nanti. Nah, jadi penciptaan dan kelahiran itu seperti ini. Sel sperma keluar dari sel sperma, dari wanita keluar yaitu sel telur, dan sama-sama kuat, dua-duanya menyatu. Menjadilah suara ong. Nah, inilah suara ong yang kemudian menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel hingga terbentuk janin. Ini kelihatan sederhana, tetapi mari kita kulik lebih dalam lagi. Kita masuk ke apa yang disebut sebagai kande patrari. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kecerdasan semesta dalam setiap sel benih. Jadi, sel sperma dengan nama dan sel telur dengan aksara ang, itu kemudian kita lihat. Bayangkan sel sperma yang ratusan juta itu. Salah satunya ketika diperbesar seperti ini. Ada bagian kepala, bagian leher, kemudian ada ekornya, ada plasmanya, kemudian ada inti inti sperma, nukleus ini, yang membawa pesan dari sang bapak, pesan genetik dari bapaknya. Sama-sama kuat ini. Pesan genetik dari bapaknya. Pertanyaannya, dulu mungkin kita tidak peduli, tapi sekarang kita harus peduli. Siapa yang menciptakan sel sperma sehebat ini? Punya ekor, bentuknya kayak torpedo, sehingga ada yang normal, ada yang tidak normal. Ya. Kalau kita katakan Tuhan yang menciptakan, itu akan terkesan aneh. Tapi ketika Tuhan adalah kecerdasan semesta yang berdiam di dalam atom, tentu kita mudah mengerti bagaimana kecerdasan semesta itu menciptakan langsung dari dalam, membentuk sel-sel sperma ini. Begitupun sel telur. Sel telur ini tercipta luar biasa. Ini ada bagian yang disebut, ini di bagian zona pellucida. Ini akan mengeras kalau ada sperma yang masuk setelah lolos di dalam, dia akan mengeras sehingga tidak ada lagi sperma-sperma lain yang bisa masuk. Nah, siapa yang menyusun sedemikian rupa lapisan-lapisan dan bentuk ini? Susah kita memikirkan kalau kita tidak mengenal Tuhan sebagai kecerdasan semesta dalam setiap atom tadi. Izin sebentar. Nah, kalau atau nukleus atau inti dari sel benih ini kita perbesar, ternyata di dalamnya tuh ada DNA. Nah, ini ada DNA. Jadi kode-kode genetik yang datang dari bapak dan ibu. Kode genetik ini ternyata dibentuk oleh 5 jenis atom. Hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, dan fosfor. Pertanyaannya, siapakah yang menggabungkan kelima jenis atom ini sehingga membentuk molekul-molekul DNA yang tidak pernah sama setiap orang? Kalau ada 8 miliar manusia, maka 8 miliar DNA yang tidak sama akan ditemukan. Siapa yang menyusun sedemikian rupa? Kalau bukan kecerdasan semesta yang berdiam di dalam atom itu sendiri. Dari sini mulai kita paham. Tuhan yang sifatnya wiyapi wiyapaka atau meresap kemana-mana dan maha kecil, yaitu ada di dalam atom, sekaligus maha besar, mengisi ruang-ruang kosong di antara planet-planet,
matahari, bintang, dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Nah, jadi sejak awal, sejak dalam bentuk atom pun Tuhan sudah bekerja sama di dalam proses penciptaan itu. Lebih hebat lagi adalah apa? Sperma ini kalau kita lihat tidak punya mata, tidak punya otak, ya, masa hidupnya hanya 3 hari, tetapi begitu masuk ke dalam rahim ibu, dia tahu di mana harus menemukan sel telur ibu. Apakah bulan ini harus ke kiri, apa ke kanan? Dia tahu karena dia menggunakan apa yang disebut sebagai panggilan kimiawi atau chemistry-nya. Itulah permainan kecerdasan dalam rasa. Mudah-mudahan dipahami sampai di sana. Nah, kembali kita lihat atom-atom tadi yang hidrogen, oksigen, fosfor, nitrogen, dan karbon itu mengandung kecerdasan semesta yang menciptakan DNA maha cerdas tadi. Nah, ketika sel sperma dan sel telur ah dan ang ini menyatu, menjadilah ong. Ong itu suara gema penciptaan. Kalau di alam semesta raya, dia menjadi ledakan Big Bang. Jadi kalau mau mendengarkan suara ledakan semesta, boleh tutup telinganya pakai tangan seperti ini, nanti akan kelihatan kalau tangannya dibeginikan. Nanti akan terasa gitu. Nah, itu sebabnya kalau di Bali ada upacara besar, supaya terjadi proses penciptaan dalam upacara besarnya itu sering dipasang sunari atau kipas atau pindakan. Nah, proses pembelahan inilah kemudian menyebabkan sel benih tadi yang melebur antara benih bapak dan ibu menghasilkan 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Dia membelah terus-menerus. Dengan cerdasnya dia membelah. Sampai kemudian, kalau kita tidak mengerti kecerdasan, kita tidak akan mungkin bisa mengerti bagaimana sel-sel itu membelah dirinya sedemikian rupa untuk kemudian menjadi berbagai organ. Ya, ada yang menjadi sel kulit, ada yang menjadi sel mata, sel jantung, sel paru-paru, sel ginjal, sel segala macam sel. Padahal dia datang dari bahan yang sama, benih yang sama. Inilah kerja dari Sang Pencipta atau kecerdasan semesta tak terbatas. Ong ini sendiri adalah sebutan dari Ang Ung Mang. Ang Ung Mang artinya penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Nah, itulah proses di dalam diri kita. Diciptakan sel baru, kemudian dipelihara, kemudian dilebur, diciptakan lagi yang baru, dan seterusnya, sampai tercipta diri kita sebagai janin ini. Ya, sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Nah, bukan hanya tubuh kita yang diciptakan, kita masuk lagi. Dan ternyata pada masa tertentu, kemudian selain dia menciptakan benih janin kita, ya, bakalan janin itu yang akan menjadi tubuh kita, dia juga menciptakan air ketuban, darah, hari-hari, dan lamas. Lamas ini dalam dunia kedokteran ada yang menyebutnya sebagai vernik caseosa. Vernik caseosa itu yang warna putih, lapisan-lapisan lemak putih-putih yang menyelimuti tubuh bayi, sehingga tubuh bayi selama 9 bulan berenam di dalam air ketuban, dia tidak keriput. Bayangkan kalau kita berendam di kolam renang dalam 9 bulan yang terjadi pada kulit kita. Tapi kenapa pada bayi tidak apa-apa? Karena dia dilindungi oleh lamas atau lemak vernik caseosa yang membuat tubuhnya tidak benar-benar bersentuhan langsung dengan air ketuban, sehingga tidak menjadi keriput. Nah, tanpa adanya darah, tentu kita juga tidak akan mendapatkan sari-sari makanan yang dikirim dari tubuh ibu. Apalagi kalau ari-ari tidak ada dan sampai lepas dari tubuh ibu, ini ari-ari yang lepas ini berbahaya. Nah, disinilah kita paham, air ketuban yang terbentuk itu sejak dalam kandungan sudah melindungi kita. Begitu air ketuban hilang, tubuh janin akan mengalami guncangan dan mungkin akan gampang rontok dari dinding rahim ibu. Sehingga ada banyak kejadian di mana dia belum saatnya lahir, tapi air ketuban keburu keluar dan kering, bayinya meninggal. Jadi begitulah air ketuban menjadi pelindung utama di dalam rahim ibu. Begitu juga darah, ari-ari, dan air lamas ini. Ini yang menjadi pelindung kita, yang kemudian nanti akan diberi nama. Inilah saudara empat kita. Kenapa disebut saudara empat?
Karena dia lahir dari benih yang sama. Jadi yang tadi membelah itu benih yang sama itu kemudian sebagian menjadi ari-ari, sebagian menjadi lemak-lemak itu dan seterusnya. Nah, ketika lahir apa yang terjadi? Setelah dia menjaga di dalam kandungan, ketika lahir apa yang terjadi? Air ketuban kemudian keluar lebih dulu, membilas jalan lahir sehingga jalan lahir ibu ini, rahim ibu ini, leher rahim ibu, apa namanya, vaginanya ibu menjadi bersih, ya, sehingga bebas dari kuman-kuman dan juga licin. Jadi air ketuban akan lahir lebih dulu, sehingga disebut kakang kawah kalau di Jawa. Kemudian darahnya keluar oleh robekan dari beberapa bagian dari rahim ibu. Leher rahim ibu juga dirobek atau mungkin mengalami robekan pada jalan lahir yang bagian lainnya. Darah keluar. Kemudian si bayi keluar. Setelah si bayi keluar, baru ari-arinya menyusul. Tidak boleh sebaliknya. Kalau ari-ari duluan lahir, maka bayinya mati, bisa mati. Jadi ari-arilah yang keluar setelah bayi yang keluar. Sehingga disebutlah adi ari-ari. Nah, setelah itu kemudian lamas dibersihkan. Ada juga yang menyebutnya lamas itu sebagai tali pusat. Ini dilepas setelah sekian lama. Ini prosesnya. Ini juga melindungi kita. Jadi pada saat di dalam kandungan dia melindungi, pada saat lahir juga dia melindungi kita. Nah, bagaimana setelah beberapa lama ari-arinya ditanam, dikubur setelah lahir, ya, diberilah dia nama kemudian. Yang air ketuban diberi nama Anggapati, yang darah diberi nama Prajapati, yang ari-ari diberi nama Banaspati, Banaspati Raja kepada Lamas, dan si janin sendiri, si bayi sendiri dikenal sebagai si buta dengan, ibu tedengen. Ini istilah nama-nama. Boleh menghafalnya, boleh tidak. Inilah yang disebut sebagai kandepat buta. Saudara empat yang berbentuk materi, air ketuban, darah, ari-ari, dan lamas. Nah, setelah dia lahir dan kita tanam, tentu dari materi dia akan hancur. Ya, materi tadi akan hancur dan kembali lagi ke alam semesta. Ya. Mungkin di Bali sudah biasa tradisinya, karena di beberapa tempat ada ari-ari yang digantung, ada yang ditanam, bahkan ada yang dilarung. Nah, materi itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Ketika dia terurai, karena awalnya dia adalah energi yang memadat, ketika terurai dia akan kembali menjadi energi. Jadi materi air ketuban, ari-ari, darah yang dimasukkan ke dalam satu panci, periuk, itu kembali lebur dan energinya kemana? Energinya inilah menyebar kemana-mana. Ada yang ke hutan, ke samudra, ke sungai, ke danau, ke pohon besar, batu-batu besar, dan seterusnya. Nah, ketika dia kembali energi itu ke alam semesta, maka dia kembali menjadi energi yang ada pada tanah, pada air, pada api cahaya, pada udara, dan bahkan pada angkasa. Nah, itu sebabnya ketika kita mengalami sakit, ya, bisa terjadi karena 4 hal ini. Tadi disampaikan, kalau kita lupa kepada 4 saudara kita itu, kita akan bisa sakit. Contohnya, pada tubuh kita, otot, kulit itu kan bagian dari benda padat. Kalau kita lupa menjaga otot kita, tentu kita sakit. Kalau kita lupa menjaga kandungan air dalam tubuh kita, misalnya kurang minum, tentu kita sakit. Atau kalau minumnya minuman cairan yang berbahaya, juga kita bisa berbahaya, sakit atau mati bahkan kalau racun. Kadang kita membutuhkan obat dari luar berupa api atau cahaya matahari. Ini cara energi kandepat di luar diri kita melindungi kita. Apalagi udara dalam bentuk oksigen yang bagus, yang tidak polusi, disitulah saudara empat kita itu energinya terus menjaga kita dari luar. Ya. Ada yang datang melalui makanan, benda padat, ada yang datang melalui minuman, datang melalui cahaya matahari, dan datang melalui udara yang kita hirup. Dan kita adalah ruang kosong yang terus-menerus menerima makanan. Ya. Ya, tubuh kita kosong dari makanan, dari pertiwi, kita lapar. Tubuh kita kosong dari air, kita kehausan, meminta kembali terkonek dengan saudara empat kita yang bernama apah, cair itu. Kadang kita merasa kedinginan atau sakit pinggang, otot kita dingin, kita membutuhkan saudara empat kita yang datang sebagai
sinar ultraviolet atau sinar infrared. Ya, kadang kita merasa sesak, kita membutuhkan udara. Itulah kita sebagai ruang kosong yang terus-menerus harus diisi oleh saudara empat kita kembali. Itu kandepat buta yang kembali menjadi energi. Nah, kembali tadi, benih tadi, ah dan ang itu, kemudian menyatu menjadi aksara ong. Nah, ketika dia membelah, aksara ini kemudian membelah. Yang ke timur menjadi sang. Di dalam diri kita dia mengisi jantung. Ya, kemudian menjadi bang, di selatan menjadi bang, yaitu di organ hati, yang di barat menjadi tang, ginjal, di utara menjadi ang atau empedu, kemudian di dalam dia menjadi ing ya, sang, bang, tang, ang, ing. Ini cara orang dulu menggambarkan aksara-aksara suci itu. Kemudian di sebelah tenggara dia menjadi nang, ada dalam paru-paru kita. Kemudian di barat daya menjadi mang, oh bukan peparu, ini maaf, ini usus ya. Mang itu usus. Kemudian sing, sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing ya, ada di organ limfa kita, dan di wang itu ada di ineban. Nanti saya kasih lihat di mana tempatnya itu. Ineban itu di pangkal tenggorokan. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan di sekat rongga dada. Nah, apa maknanya di sini? Ong itu adalah aksara suci. Ketika menyebar di dalam diri kita, ke jantung, ke paru-paru, ke hati, ke usus, ke ginjal, ke limfa, empedu, dan seterusnya, itu mengajarkan bahwa aksara suci itu menyebar ke seluruh organ dalam diri kita. Artinya, seluruh tubuh kita adalah aksara suci yang harus dibaca dengan baik. Kemudian tubuh kita adalah kitab suci tertua tulisan Tuhan itu sendiri. Ini di ajaran Islam diajarkan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh orang dulu dengan mengatakan ong itu menyebar menjadi sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang gitu. Sing, wang, yang. Dan di dalamnya ini bersetana para dewa. Nah, nanti kita lihat. Kalau digambarkan lebih detail lagi, aksara-aksara yang dimaksudkan oleh orang tua dulu adalah seperti ini. Nah, jadi aksara sang itu ada di jantung, aksara sang bang itu ada di hati, di lever, kemudian sang bang tang itu ada di sang bang tang ada di ginjal, darah ginjal di situ. Ya, ang itu ada di empedu, ya, ada di empedu. Kemudian ada ing itu ada di pangkal hati. Ya, kemudian ada nang di paru-paru, kemudian ada nang mang itu ada di usus, kemudian sing itu ada di limfa, dan wang itu ada di sini, yang itu ada di dalam. Nah, ini 10 disebutlah dasa aksara. Nah, ini pesan bahwa tubuh kita mengandung kitab suci yang tertua. Kalau orang mau menggunakan meditasi ini, memusatkan pikirannya kepada paru-paru, kepada jantung, dan seterusnya, dia bisa berbicara dengan kecerdasan semesta yang berdiam pada organ-organ itu. Untuk apa? Untuk meminta mereka bekerja normal. Tetapi kalau kita hanya menghafal, oh sang ada di jantung, kemudian bang ada di lever, tang ada di ginjal. Kalau hanya menghafal, lalu memusatkan perhatian di sana tanpa mengerti bagaimana kerja jantung, bagaimana kerja paru-paru, bagaimana kerja ginjal yang normal, dan sebagainya, agak susah kemudian kita akan melakukan proses ngidup pangidep atau afirmasi, visualisasi, supaya organ-organ itu mengalami kesehatan. Karena kita tidak tahu apa yang disebut sehat atau sakit. Nah, ini pentingnya dunia kedokteran dipelajari juga oleh mereka yang mempelajari dasa aksara ini. Sehingga kita ketika menginginkan bervisualisasi atau ngidup pangidep terhadap organ-organ jantung, paru, dan sebagainya agar sehat dengan menggunakan simbol-simbol aksara ini, maka akan lebih mudah baginya membayangkan mana sehat yang dimaksudkan supaya lebih jelas. Nah, ini maksudnya. Nah, kalau lebih dalam lagi, ternyata itu tadi tentang materi, sekarang tentang kecerdasan. Ternyata
kecerdasan itu ada di mana-mana dalam tubuh kita. Ada pada seluruh sel tubuh kita, organ-organ dan jaringan tubuh kita, ada yang disebut sebagai kecerdasan bawah sadar. Pada pikiran sadar kita, di otak, itu ada kecerdasan sadar. Kemudian di ruh kita ada kecerdasan atas sadar. Maka ketika terjadi perbincangan atau dialog antara kecerdasan sadar pikiran kita yang dipenuhi akal budi ini, diberitahu oleh kecerdasan atas sadar roh kita, inilah yang disebut sebagai wahyu. Sehingga sering dikatakan wahyu adalah bisikan Tuhan yang turun. Kenapa disebut turun? Karena dia adalah kecerdasan atas sadar yang turun ke pikiran sadar. Nanti kita pelajarin. Terus bagaimana kita mengakses kecerdasan bawah sadar untuk menyembuhkan diri kita atau bahkan menciptakan takdir, itu nanti kapan-kapan kita buka kalau masih ada waktunya nanti di belakang. Ini artinya apa? Kita bisa mengaksesnya melalui meditasi. Ya. Makanya untuk bisa melakukan ini, mengakses kecerdasan atas sadar untuk mencapai apa yang disebut kawiwekan, kebijaksanaan, atau mengakses bawah sadar untuk mencapai apa yang disebut kawisesan atau kesaktian, itu butuh proses yang cukup panjang yang disebut sebagai Astanga Yoga. Sehingga nanti sama-sama mengalami sama adi. Ya, sama-sama terkoneksi dengan keutamaan di dalam diri. Nah, lalu dia bertransformasi kemudian kanepat buta. Ya. Yang tadinya diri kita disebut sebagai iratu ketut petung, dengan kesaktiannya bernama lontar tanpa tulis. Artinya apa? Tubuh kita adalah lontar atau kitab suci tanpa tulis, tetapi perlu dibaca. Karena dia tidak tertulis sehingga perlu dibaca dengan akal budi. Selain itu, tubuh kita adalah juga kitab suci yang belum ada tulisannya, sehingga kita mau tulis apa melalui pengalaman hidup kita. Perjalanan hidup kita selama ada di dunia inilah kesempatan kita untuk menuliskan lontar tanpa tulis ini. Kita menuliskannya melalui apa? Karma wasana kita. Melalui pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Kalau baik, hasilnya baik. Nah, yang tadi saudara empat kita yang disebut sebagai anggapati atau air ketuban, itu kemudian dalam kanepat manusia atau sari disebut sebagai iratu ngurah tangkap langit. Dengan kesaktiannya bernama segara tanpa tepi. Artinya apa? Kalau kita tekun mempelajari alam semesta dengan diri kita, bisa terkoneksi dengan kecerdasan semesta tak terbatas atau energinya yang ada di mana-mana, yang bagaikan segara tanpa tepi, maka kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kemudian ada juga yang disebut dengan iratu wayan tebeng, dengan ajarannya tapaking kuntul anglayang. Kemudian ada Ratu Mandejalawung dengan ajarannya Galihing Kangkung, dan Iratu Nyoman Sakti Pengadangan dengan ajarannya Isining Buluh Bumbang. Nah, detailnya silahkan dibaca nanti di buku Kanepat. Atau nanti mungkin saya sudah sempat kupas di beberapa video yang lain yang serupa, supaya mempercepat waktunya. Nanti silahkan tanya kalau ada hal-hal yang ingin digali lebih detail setelah ada diskusi nanti. Nah, ketika menjadi kanepat Atma, ya, yang tadinya Ratu Ngurah tangkap langit menjadi Sang Yang Suratme, Jogor Manik, Dorakala Mahakala, dan kita sendiri adalah Yama Dipati. Sehingga dari sini kita paham, keseluruhan ini adalah diri kita sendiri yang mencatat tindak tanduk kita, karma wasana atau perbuatan-perbuatan kita, yang juga akan memberikan kita jalan masuk mau kemana nantinya, perjalanan pulang kita ke alam kematian, yang juga akan mengadili diri kita, karena bukan orang lain yang mengadili kita, tapi kita semualah yang mengadili diri kita, karena kita juga adalah Sang Hyang Yamadipati itu sendiri. Karena kita lah yang mencatat seluruh pahala karma kita. Nanti detailnya ada lagi. Nah, ketika kita lihat kanepat dewa, yaitu kecerdasan yang berupa energi tadi dalam tubuh kita, yang tadi sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang itu, ternyata di dalam jantung kita berstana Dewa Iswara. Digambarkan berstana Dewa Iswara. Di paru-paru kita berstana Dewa Maheswara,
di hati atau lever bersana Dewa Brahma, dan di usus bersana Dewa Rudra, lalu di ginjal Mahadewa, di limpa Dewa Sangkara, di empedu kita Dewa Wisnu, dan di pangkal tenggorokan kita tadi ada Dewa Sambu. Dan di dalamnya diri kita adalah Dewa Siwa. Nah, apa yang diajarkan di sini? Bahwa pada saatnya nanti kita yang sebagai ibu tadengan, Sang Yang Atma itu harus meningkatkan kesadaran dan kecerdasan kita untuk kembali menjadi siwa di dalam diri kita. Selain itu, apa yang diajarkan oleh orang-orang dulu melalui pembagian ini? Ternyata setiap organ di dalam tubuh kita adalah tempat suci para dewa atau energi cerdas. Jadi ada kekuatan penciptaan atau Brahma, kekuatan pemeliharaan atau Wisnu, dan kekuatan peleburan atau Siwa di dalam sel tubuh kita. Itu sebabnya sangat disarankan hati-hati berpikir, berucap, bersikap, bertindak. Karena setiap isi pikiran, ucapan, sikap, tindakan kita adalah doa yang didengar sendiri oleh para dewa di dalam diri kita. Pertanyaannya, selama ini apakah kita menjaga organ-organ itu sebagai tempat sucinya? Apakah kita mempersembahkan persembahan suci ke dalam istana para dewa di dalam diri kita? Ya, apakah kita mempersembahkan kata-kata yang baik kepada jantung kita, kepada paru-paru kita, lever kita, dan seterusnya? Ataukah kita malah mengirimkan bahan makanan, minuman, udara yang justru merusak atau menodai tempat suci Tuhan dalam diri kita? Ini pertanyaannya. Nah, itu bahan renungannya. Nah, apa kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita memahami kanda 4 ini? Nah, pertama tentu kita akan diajarkan bagaimana dengan kanda 4 buta atau saudara 4 kita yang menjadi pertiwi, apah, teja, bayu, akasa atau tanah, air, api, udara, dan angkasa itu. Bagaimana kita mengusahakan keharmonisan dengan pelemahan untuk mencapai kebahagiaan duniawi atau jagat hita. Lalu kita harmonis dengan kanda 4 manusia. Dalam diri kita, kanda 4 manusia adalah pikiran kita, kanda 4 buta adalah tubuh kita, dan kanda 4 dewa adalah ruh kita sendiri. Sehingga mereka yang harmonis dengan tubuh, pikiran, dan ruhnya sendiri akan mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani. Ini ajarannya. Kalau dibawa keluar, dia menjadi ajaran Trihita Karana. Harmonis dengan lingkungan, manusia, dan Tuhan di luar diri kita. Nah, itu sebabnya orang Bali diajarkan tidak hanya memuja Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi juga memuja Tuhan atau kecerdasan semesta yang berdiam menjadi pelindung di luar diri kita. Makanya kenapa ada orang Bali memuja pohon besar? Karena pohon besar itu dianggap sebagai pelindung dari tanah longsor. Memuja batu-batu besar di pinggir sungai, karena batu-batu besar itulah yang menjaga tebing-tebing sungai itu longsor dan malah menimbulkan kerusakan. Kita memuja gunung, memuja hutan, menjaga danau, menjaga samudra, karena itu adalah saudara 4 kita juga. Nah, dan kanda 4 dewa juga mengingatkan bahwa di setiap sel tubuh kita, jaringan tubuh kita, itu ada kekuatan utpeti atau penciptaan, stiti atau pemeliharaan, dan peleburan yang harus bergetar secara harmonis dan selaras. Itu sebabnya kita diajarkan untuk terus-menerus menggemakan suara hong. Kalau di Jawa mungkin dengan kata hong gitu. Kalau kita mungkin hong, seperti itu. Artinya apa? Supaya terjadi keharmonisan vibrasi energi di dalam setiap sel tubuh kita yang akan menyebabkan kita dipermudah mengalami kesehatan dan kedamaian. Nah, sementara kanda Patsari dengan ajaran-ajaran seperti segara tanpa tepi, galihin kangkung, isinin buluh bumbang, atau tapakin kuntul anglayang, itu mengajarkan kita kebijaksanaan. Sebagai contoh misalnya, dengan memahami bahwa alam semesta ini adalah pengetahuan yang tak terbatas, maka kita akan menjadi orang bijaksana yang menyadari bahwa tidak ada orang yang paling pintar dan menguasai segalanya. Karena alam semesta itu sesuatu yang tak terbatas pengetahuannya. Jangankan alam semesta besar, tubuh manusia dari zaman dulu sampai sekarang dipelajarin
bahkan oleh dunia kedokteran, tidak pernah selesai memahaminya. Itu baru tubuh, belum pikiran, belum ego, belum jiwa, dan sebagainya. Nah, ketika sudah mengenal kecerdasan semeta itu, apa manfaat yang kita bisa dapatkan? Nah, kalau kita bisa mengakses kecerdasan atas sadar atau jiwatman dalam diri kita akan mudah mendapatkan solusi-solusi atau inspirasi bagi masa depan kita. Isaac Newton ketika duduk di bawah pohon apel, dia kejatuhan buah apel dan menemukan gravitasi. Archimedes ketika berenam di bak mandinya, dia mendapatkan hukum Archimedes. Nah, ini contoh bagaimana seseorang bisa mendapatkan solusi, inspirasi, atau insight dari sang jiwa dalam dirinya ketika ia bisa mengakses kecerdasan atas sadarnya. Atau ketika bisa terhubung dengan bawah sadar, kita akan bisa membereskan hutang karma masa lalu kita, hutang karma masa kini dan masa depan kita. Bahkan ada orang bisa sembuh dari berbagai penyakit, ya, dengan meminta bantuan dari kecerdasan bawah sadar. Kalau koneksinya bagus, dia bisa digiring untuk menemukan apa? Menemukan dokter yang tepat, ahli obat yang tepat, atau bisa bertemu dengan obat-obatan yang tepat. Atau bahkan dia mengalami kesembuhan sendiri dari proses penciptaan sel-sel baru yang lebih sehat yang dilakukan oleh kecerdasan sel dalam dirinya. Dan bahkan kalau kita terhubung dengan kecerdasan bawah sadar, kita bisa menciptakan nasib dan takdir masa depan melalui kemampuan ngidupang hidup. Jadi kalau misalnya pingin punya mobil, pingin punya rumah, cukup kontak ke batin bawah sadar kita, bayangkan di sebuah lahan kosong itu kita akan memiliki rumah yang kita idamkan, perkara waktu suatu ketika itu bisa terjadi. Kalau kita percaya dengan hukum yang disebut law of attraction, kemudian atau daya ajaib metafisik, tetapi tentu setelah kita menanam karma-karma baik sebelumnya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan kecerdasan sadar kita untuk mengolah panca maya kosa kita, maka suatu ketika kita mungkin akan mengalami keterbebasan dari kemelekatan oleh panca maya kosa, yaitu 5 lapisan maya dari diri kita, dari sang roh itu sendiri. Ada ana maya kosa, prana maya kosa, mano maya kosa, wijanana, dan anana maya kosa. Ini kapan-kapan kita ceritakan kalau dibutuhkan. Nah, itu kira-kira yang sementara yang bisa yang sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti memantik pertanyaan yang akan kita gali lebih dalam. Kira-kira demikian dulu Pak Moderator, Pak Dharma Putra, untuk nanti dielaborasi dengan apa yang disampaikan oleh narasumber berikutnya, Idris Begawan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima semua. Matur suksema Pak Dokter Wayan Mustika, penjelasannya sangat padat ya, dan kita diberikan satu pengetahuan yang sangat luas bagaimana hubungan antara kandepat dan dunia, bagaimana kandepat dengan kita, termasuk apa sebab-sebab satu hal yang barangkali sangat sering kita lihat, misalkan kita menganggap dalam tanda kutip memuja batu, memuja beringin, dan segala macam itu juga disebutkan tadi oleh Pak Dokter. Sungguh sangat menarik sekali presentasi dan ada banyak pertanyaan sebenarnya yang sudah disampaikan Pak Dokter di kolom chat, dan mungkin nanti kalau saking banyaknya kita coba untuk bagi yang penanya kita langsung saja berbicara. Jadi agar ada dialog begitu. Di raise hand sudah ada yang pertama saya lihat adalah Ki Panji dari Jogja, kemudian ada Pak Wayan Sudarto juga. Nah, jadi saya aturkan waktu kepada uh, Ki Panji. Silakan. Ya, Om Swastiastu, Begawan, dan juga Pak Dr. Wayan, dan juga pada moderator di Dharma Putra. Malam ini sungguh sangat berbahagia karena mendapatkan siraman pengetahuan yang sangat luar biasa ya, sungguh-sungguh saintifik,
uh, rasional, kemudian sangat terjangkau dengan nalar logika yang konkret. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Wayan. Pak Dokter, pertama terima kasih, bahannya juga sudah unduh ya. Begini Pak Dokter, mohon saya diberi penjelasan lebih lanjut tentang konsep Atman ya. Kaitannya tadi dengan atom dan juga sifat-sifat Tuhan gitu. Apakah Atman di dalam diri manusia sesuai dengan sifat energinya ada di mana-mana atau ada di satu tempat gitu ya? Ini barangkali nanti akan bisa mengurai tentang konsep Trisarira ya. Garis Tula, Sarira, Suksuma Sarira, dan Antakarana Sarira itu. Sehingga konsep 3 lapis diri dalam manusia termasuk juga konsep Maya Kosa bisa lebih dijelaskan ya. Nah, pertanyaan ini penting karena saya juga ingin berdialog dengan mahasiswa kami yang ada di UNY ya, untuk bisa lebih memberikan pemahaman-pemahaman lebih lanjut tentang diri gitu ya. Tentang diri tadi kaitannya dengan asal-usul kandepat yang membangun tubuh sampai dari Buddha, Sari sampai Dewa itu menjadi hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya muncul pertanyaan, kenapa Kidung Panjang Ilang hanya dibacakan pada saat kematian gitu ya. Padahal Kidung Panjang Ilang ini menjadi sangat menarik, harus dibaca setiap hari gitu, setiap saat gitu. Untuk mengingatkan berstananya para dewa gitu ya, yang ada di dalam tubuh manusia. Dan kemudian itu akan sangat besar sekali pengaruhnya pada berbagai hal yang mulai dari kesehatan dan kesadaran lebih lanjut. Yang dua hal ini yang ingin mendapatkan penjelasan. Kaitannya juga tadi sudah dijelaskan tentang sastra tanpa tulis ya. Kemudian menjadi sangat menarik bagaimana membangun kesadaran dan kesehatan dari perspektif Kandepat, dan tadi juga Idris Begawan juga sudah menyampaikan sudah sedemikian jauh ya leluhur kita memaparkan itu, dan kemudian bisa diuraikan secara saintifik ya. Bagaimana kemudian rekan-rekan kita di Jawa membuat nasi warna-warni 4 ya, merah, putih, kuning, hitam itu, dan kemudian itu menjadi menarik. Saya tambahkan satu lagi, apa hubungan Kandepat ini dengan apa yang biasa dilakukan di Jawa, utamanya di dalam membuat gecok ya. Gecok itu isi dari ayam atau apa yang kemudian dijadikan semacam caru ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan ini akan jadi pemahaman lebih lanjut. Suksema, Om, Santi. Terima kasih. Semua Kipanji atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaannya kepada, dan semuanya kepada Pak Dr. Wayan Mustika ya. Terima kasih Prof. Panji untuk pertanyaannya luar biasa Niki. Dan ini mungkin akan butuh penjelasan panjang, jadi supaya Bapak Ibu lebih bisa mendetail memahami ini, jadi saya juga akan share screen yang tadi yang belum saya sampaikan, akan saya sampaikan tambahannya karena menganggap ini pasti akan ditanyakan juga gitu. Sehingga izin kemudian pertanyaannya dilanjut ke bagian ini. Nah ini dia, tentang Panca Maya Kosa tadi, yang mana sebenarnya ruh kita, yang mana sebenarnya atom dan sebagainya tadi yang menjadi Trisarira, 3 bagian tubuh kita. Nah, kalau kita mau melihat di awal sekali penciptaan terjadi,
tentu yang disebut Atman itu adalah percikan terkecil dari Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, dia tentu bukan sesuatu yang sifatnya individual. Dia bukan subjek, dia bukan siapa, tetapi apa, yaitu kecerdasan semesta yang kemudian wajib masuk ke dalam ciptaannya. Karena apa? Karena Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu ada di mana-mana. Maka ketika dia menciptakan, di dalam ciptaan pun wajib ada percikan kecerdasan semesta tak terbatas itu. Nah, percikan itulah ada sejak dimulainya penciptaan tubuh manusia. Nah, ketika tubuh manusia terbentuk, yang disebut dengan anamaya kosa, physical body-nya, tubuh fisiknya itu, yang terbentuk dari atom-atom tadi, kecerdasan itu sudah ada sebagai kecerdasan itu sendiri, belum sebagai Atman, yang disebut individual. Artinya roh si A, roh si B itu belum. Dia baru sebagai kecerdasan semesta yang mendiami tubuh fisik pada setiap sel yang ceritakan tadi. Nah, ketika tubuh fisik itu mulai harus hidup karena dia makhluk hidup, disitulah kemudian masuk sang Atman untuk menjiwai. Ya, menjiwai itu artinya memberi hidup, ya, dan menggerakkan tubuh itu. Disitulah masuk sang ruh atau Atman untuk menjiwai tubuh fisik. Tentu ketika dia menggerakkan tubuh fisik ini, dia akan menggunakan energi, baik energi yang datang dari makanan, maupun energi yang dibawa sendiri oleh kecerdasan semesta, yang menjadi Atman. Karena kita tahu, energi adalah kemampuan dari kecerdasan semesta itu sendiri. Jadi ada energi yang berdiam sebagai energi pada makanan atau tubuh fisiknya, dan ada energi yang datang atau dibawa oleh sang kecerdasan semesta yang menjadi Atman itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian Atman itu menggunakan tubuh fisiknya? Bagaimana energi dia yang dia pakai? Apakah energinya dia gunakan untuk energi marah-marah, energi kebaikan, energi keburukan, dan sebagainya? Itu akan membentuk lapisan pranamaya kosa atau lapisan tubuh energi. Dan ketika dia ada dalam tubuh manusia yang mempunyai otak yang bisa berpikir, maka pikiran itu kemudian dipakai oleh dua. Bisa dipakai oleh tubuh, bisa dipakai oleh sang ruh. Jadi, kalau pikiran dipakai oleh sang ruh, maka yang mengalir adalah pengetahuan-pengetahuan kebijaksanaan. Tapi kalau dipakai oleh tubuh, maka pikiran mungkin akan digerakkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh itu sendiri. Sehingga ingin makan, ingin minum, istirahat, bahkan reproduksi sebagai bagian dari tugas tubuh, begitulah pikiran digerakkan oleh tubuh. Nah, ketika pikiran digunakan untuk belajar oleh sang ruh, atau bahkan oleh pikiran itu sendiri, terbentuklah apa yang disebut sebagai Wijanana Maya Kosa, lapisan pengetahuan. Dan bagaimana kemudian dia mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri sebagai individu, itu akan membentuk lapisan yang disebut lapisan kebahagiaan atau Anana Maya Kosa. Nah, kelak ketika orang mati meninggalkan tubuh fisiknya atau Anamaya Kosanya, maka bagaimana dia biasa menggunakan energinya, bagaimana dia biasa menggunakan pikirannya, bagaimana batasan pengetahuannya dan kebahagiaannya, itulah yang akan menentukan kemana sang Atman yang sudah terbungkus oleh 4 sisanya ini, yang kemudian menjadi Atman si A, Atman si B, atau roh si A, roh si B, ya, baru yang kemudian akan menemukan tubuh fisik yang baru sesuai dengan karma wasana atau memori-memori atau ingatan-ingatan pada energinya. Jadi kalau selama hidup dia banyak menggunakan energinya untuk hal-hal yang buruk, maka kelak dia akan mendapatkan tubuh yang layak ditempati oleh roh yang sudah masih terbungkus oleh energi-energi buruk. Nah, itu sebabnya agama mengajarkan kita untuk menggunakan energi kita sebaik-baiknya. Itu sebabnya juga agama mengajarkan kita untuk menggunakan pikiran dengan baik, dengan penuh kesucian. Sehingga 4 lapisan ini akan mengantarkan sang ruh kepada tubuh yang baru atau dimensi baru yang sesuai dengan pilihan penggunaan energi, pilihan penggunaan pikiran,
dan ini dan pengetahuan atau kebijaksanaannya. Nah, ini. Jadi ada 3. Lapisan pertama yang disebut apa namanya stula atau angga sarira, tubuh fisik. Yang ini kemudian membentuk lapisan halus, pranamaya, manomaya, wijanana, dan ananda itu membentuk lapisan halus yang disebut dengan suksma sarira. Lalu sang ruh sendiri adalah antahkarana sarira. Antahkarana sarira artinya tubuh akhir yang individual yang sang ruh itu sendiri. Nah, makanya ketika orang Bali meninggal diupayakan supaya kemelekatan terhadap tubuh fisiknya hilang dengan pembakaran, kemudian kemelekatan terhadap tubuh energinya juga hilang, disimbolikkan dengan membakar warna-warni bunga, karena bunga yang berwarna-warni adalah simbol dari energi cahaya warna-warni dibakar pula. Kemudian manomaya kosanya dibersihkan dengan upacara manah toyaning. Jadi yang manahnya tadinya atau pikirannya tadinya keruh diheningkan kembali dengan upacara manah toyaning. Kemudian wijanana maya kosa yang belum sempat belajar banyak di kehidupan bumi diiring untuk belajar di alam sana. Upacaranya ada majarajar. Dan kemudian untuk ananda maya kosa, kebahagiaan yang mungkin terlalu banyak syaratnya, kemudian dikembalikan menjadi satchit ananda, kebahagiaan yang menyatu dengan kebahagiaan Tuhan di ruang kosong. Makanya di bagian ini kemudian sang ruh dilinggihkan atau distanakan di ruang suci atau rong, entah rong pelinggih kemulan itu kawitan atau asal, di ruang dari mana dia berasal, di sanalah dikembalikan. Sehingga kebahagiaannya tidak lagi ditentukan oleh surga ataupun nirwana dan lain-lainnya, tetapi dia benar-benar menjadi bagian dari sunya itu sendiri, yaitu kebahagiaan suka tanpa wali duka, satchit ananda, kebahagiaan abadi. Ya, ini upacara-upacara di Bali kaitannya dengan pancamaya kosa tadi dan 3 bagian dari tubuh manusia. Tubuh fisik, tubuh energi, dan tubuh rohani atau sang roh itu sendiri. Itu yang kemudian kaitannya dengan caru bagaimana? Nah, kaitannya dengan caru, kita tahu bahwa di Bali upacara mecaru menghaturkan segahan dengan nasi warna-warni atau bunga warna-warni atau bahkan energi yang diambil dari hewan-hewan warna-warni, kadang ada ayam putih, ayam kuning, dan seterusnya itu maksudnya adalah memberi energi kepada buta, karena kita tahu buta itu artinya materi, panca mahabuta, ada banyak materi di sekitar rumah kita, materi tanah, materi air, materi udara, materi cahaya di rumah kita, bahkan ruang kosong di rumah kita juga adalah bagian dari materi yang karena setiap hari energinya kita serap, atau mungkin kita isi dengan energi-energi kemarahan antara penghuni rumah atau antara orang yang tinggal di rumah, akhirnya energi yang tadinya awalnya suci menjadi energi yang buruk atau bahkan energi yang kosong. Nah, untuk terus-menerus mengisi bagian dari buta itu dengan energi, jadi buta itu juga disebut kegelapan, sehingga buta kala itu artinya waktu di mana kita terjebak oleh pengaruh energi atau pengaruh buruk dari material tubuh kita, sehingga di situ kita menjadi bersifat jasmani, ya, lebih banyak bersifat jasmani, didorong oleh sifat-sifat jasmani yang dalam ilmu kedokteran disebut sebagai animal mind, ya, reptilian brain, ya, gerakannya adalah ego, ahangkara. Jadi kalau tidak berkelahi ya melarikan diri dari permasalahan gitu. Sehingga pertengkaran-pertengkaran, kemarahan itu menyebar energi gelapnya di sekitar rumah kita atau di sekitar lingkungan yang lebih luas. Agar energi buta itu menjadi energi cahaya atau dewa atau div atau nur, maka dititip atau dipersembahkanlah cahaya yang disimbolkan atau yantra disimbolkan dengan warna-warni cahaya dalam bentuk nasi berwarna putih, kuning, merah, hitam, ya, dan pancawarna, atau mungkin menggunakan energi dari hewan-hewan yang diresapkan di dalam pelemahan atau lingkungan kita, lingkungan buta atau lingkungan material kita. Nah, itu fungsi materi. Yang tidak tahu
tidak banyak tahu tentang bagaimana kegiatan ritual di Jawa dengan apa yang disebut tadi. Tetapi kira-kira kalau itu memang berkenaan dengan caru, itu adalah ngecas, semacam ngecas energi. Makanya di Bali setiap 15 hari sekali, kita biasanya mengaturkan segahan warna-warni, atau setiap hari mungkin mengaturkan canang dengan bunga warna-warni, yaitu sama-sama maknanya adalah mempersembahkan energi cahaya kepada energi materi atau buta, sehingga rumah kita tetap bercahaya, Pulau Bali tetap bercahaya, dan Nusantara bisa tetap bercahaya. Nah, itulah fungsi caru, itulah fungsi orang-orang mempersembahkan bunga warna-warni atau segahan warna-warni. Atau mungkin yang energi yang hidup lainnya dari hewan-hewan. Bisa hewan ayam, bisa kambing, bisa kerbau, dan sebagainya. Itu tujuannya adalah meninggalkan energi di lingkungan kita sehingga dia berkembang menjadi energi suci kembali. Itu berkenaan dengan caru dan upacara apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Panji. Terus pertanyaan berikutnya tadi apa ya? Ya, lagi satu mohon dibantu. Lupa. Ada Kidung Panjang Hilang, enggak? Oh ya, memang semua hal itu kan berkenaan dengan upaya-upaya mengingat. Makanya ketika orang Bali secara sederhana diajarkan untuk menyisihkan makanannya sebelum dia makan, itu katanya untuk dipersembahkan kepada saudara empat. Itu kan tujuannya mengingat. Nah, kebanyakan orang itu bisa mengingat kalau dia terus-menerus mengucapkan. Nah, salah satu alasan kenapa sebaiknya Kidung Panjang Hilang tadi, yang juga nggak hafal Kidung Panjang Hilang, bahkan nggak tahu. Tapi ketika dijelaskan tadi bahwa tujuannya adalah untuk mengingat, maka memang sewajarnya lah, walaupun tidak menjanjikan, tetapi kita mengingat isinya, sama dengan kita diajak menyanyikan setiap hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengingat rasa nasionalisme kita. Begitulah kita diajak untuk mengingat tempat-tempat suci dalam diri kita, adanya para dewa di dalam diri kita, adanya tubuh sebagai aksara-aksara suci yang harus kita baca. Ya, jangan sampai selama hidup aksara sucinya atau kitab sucinya tidak pernah dibaca, tahu-tahu sudah ditutup kembali atau diringkas ketika mati. Nah, itu bahayanya. Makanya di upacara kematian kita di Bali ada upacara ngeringkes. Itu menutup kembali sastra yang tadinya ah-ang menjadi ang-ah, diringkas kembali. Nah, sayangnya buku ini tidak pernah dibaca, tahu-tahu sudah ditutup aja. Buku ini tidak pernah ditulis dengan aksara-aksara suci melalui pikiran, ucapan, sikap, dan perbuatan suci. Tahu-tahu sudah dibungkus saja, lalu dibakar. Nah, ini kendala kita. Nah, tugas kita adalah sebenarnya apa? Karena tubuh atau individu atau diri kita adalah kitab suci tanpa tulis atau lontar tanpa tulis, kita sedang diajak untuk apa? Menggoreskan catatan-catatan suci kepada tubuh fisik kita, menggoreskan catatan suci kepada energi diri kita, ya, tubuh energi kita, juga tubuh pikiran kita, kemudian memahat pengetahuan-pengetahuan suci ke dalam Wijnana Maya Kosa kita, dan memberikan diri kita kebahagiaan-kebahagiaan yang suci, yaitu kebahagiaan tanpa syarat. Nah, ini yang diharapkan kita lakukan selama hidup, walaupun kebanyakan kita lupa melakukannya, sehingga akhirnya apa? Setelah mati baru disucikan melalui upacara ngaben, nyekah, majarajar, ngelinggihan, dan sebagainya. Padahal upacara itu lebih banyak sebenarnya sebuah tutur daripada mempunyai efek yang lebih kuat. Karena tutur itu sebenarnya bukan hanya untuk orang meninggal, tapi untuk kita. Ya, makanya banyak orang kemudian ada yang walaupun sudah melakukan upacara pengabenan, upacara penyucian sangruh, pada akhirnya ada yang lahir kembali dari neraka yang disebut dengan kelahiran neraka atau neraka syuta, sebagian dilahirkan dari surga. Sehingga banyak yang lahir ke bumi untuk menebus utang pelajaran karma dan utang rasa karma. Yang pernah menyakiti akan disakiti, yang pernah membahagiakan orang akan dibahagiakan pada kehidupan ini. Itu tanda-tanda bahwa kita masih membawa karma wasana itu, entah yang baik atau buruk, ke alam sana. Tidak benar-benar kembali murni menjadi sangruh untuk manunggal. Nah,
pertanyaannya sekarang, yang lain lagi adalah, sebelum kita memikirkan apakah kita bisa manunggaling kawula Gusti ketika kita mati, apakah selama hidup kita sudah manunggaling kawula Gusti? Yaitu apa? Manunggal antara pikiran dengan tubuh kita. Karena pikiran adalah Gusti, tubuh adalah kawulunya. Lalu pikiran juga adalah kawulu, sang ruh atau atman adalah Gustinya. Dan lebih luas lagi, ruh kita adalah kawulu, dan sang Paramatman atau Tuhan adalah Gustinya. Nah, kadang-kadang pikiran dan tubuh kita saja tidak pernah manunggal. Tubuh pingin istirahat, pikiran maunya begadang. Tubuh pinginnya puasa, pikiran pinginnya makan saja. Atau jiwa atau ruh pinginnya tubuh menyerap, pikiran menyerap pengetahuan-pengetahuan suci, si pikiran malah sibuk bermain-main dengan apa yang diinginkannya. Tidak sibuk mengumpulkan bekal-bekal pengetahuan bagi sang ruh. Nah, ini tanda-tanda tidak terjadi kemanunggalan antara kawula Gusti di dalam diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan bisa direnungkan kembali. Sekali lagi, ruh adalah Gusti, pikiran adalah kawulunya, pikiran adalah Gusti, tubuh adalah kawulunya. Sehingga manunggal itu adalah selaras antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, kira-kira itu harapan kita bersama untuk kita jadikan pembelajaran dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Saya stop share dulu, nanti kalau ada pertanyaan, saya share yang berikutnya. Kira-kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya langsung saja lanjut ke penanya selanjutnya ya Pak. Iya. Ada Pak Wayan Karte, dari tadi sudah sangat tidak sabar tampaknya. Silakan Pak Wayan Karte. Oke, swastiastu, suksma, Pak Moderator, kemudian Pak Dokter, dan Radu Begawan, Mugi Rahayu. Pertama, yang punya pertanyaan dengan Pak Dokter, karena tadi mengulas sedikit tentang ada atom, proton, neutron, ada elektron, dan dihubungkan dengan energi vibrasi, kemudian dihubungkan dengan kan depan. Kalau kita lihat kan, kalau sudah diterangkan proton, neutron kan penyusun tubuh kita ada unsur karbon, C, H, N, P itu kan sama dari segi energi, kemudian kedudukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Tetapi kenapa setiap manusia atau insan itu memiliki hal yang berbeda, misalkan dari segi pemikiran, kecerdasan, apakah di sana ada unsur dari kandung 4 itu sendiri, sehingga mengubah energi vibrasi dari masing-masing karbon yang mungkin terdapat pada urutan ke DNA dan sebagainya. Dan apakah nanti bisa masuk ke penelusuran ke arah reinkarnasi antara sistem yang secara ilmiah tadi dan juga ke arah ke depan. Kemudian yang kedua, mungkin saya 2 pertanyaan saja Pak Dokter, biar teman-teman lain juga bisa memberikan pertanyaan yang lain. Tadi mengenai aksara yang dalam tubuh kita, saya dapat melihat ada buku tentang usada aksara. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan aksara-aksara yang ada di dalam buana alit ini, dan bagaimana kita menghubungkan, misalkan di organ hati kita, aksaranya ini ada muncul orang yang sakit hati, kemudian bagaimana kita menghilangkan sakit hati dengan penggunaan aksara ini yang ada di dalam buana alit kita, dan dihubungkan dengan obat-obatan yang telah dikembangkan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf lagi satu Pak Dokter, cara mengaktifkan, menyelaraskan kecerdasan bawah sadar, kemudian kecerdasan sadar dan atas sadar, sehingga bisa selaras. Mungkin itu untuk Pak Dokter. Kemudian bisa lagi satu Pak Dharma untuk satu lagi ya, boleh ya, silakan. Untuk ide Sri Begawan, tadi kan berbicara mengenai pengobatan yang modern. Kan sekarang orang berlomba-lomba untuk menemukan misalnya pengobatan kanker, kemudian obat untuk kecantikan, dan setiap obat yang ditemukan itu ada mekanisme tersendiri di dalam tubuh kita, mungkin dengan reseptor-reseptor yang ada. Nah, bagaimana dengan penemuan obat-obat tersebut dihubungkan dengan KD4? Apakah
dengan menggunakan D4 itu penyembuhannya lebih Ratu didistribusikan. Mungkin itu saja dari Dharma. Terima kasih matur semua dengan Pak Dokter dan Ratu didistribusikan. Ya, terima kasih Pak Wayan Karta. Saya langsung ke Pak Wayan Sudarta. Mohon maaf tadi terlompat. Silakan Pak Wayan. Sebentar. Ya, silakan unmute dulu. Oke. Om Swastiastu. Ampura, ampura, moderator. Mungkin pertanyaan tiang buat Pak Wayan maupun Bagawan ya. Tadi belum disinggung ya. Tiang kebetulan dari sisi budaya Bali dan dari sisi budaya Sunda kaitan dengan Kande 4. Di Kande 4 itu salah satu ari-ari. Di Bali, masyarakat Bali punya kepercayaan ari-arinya ditanam di pekarangan rumah. Begitu juga di masyarakat Sunda. Ari-ari ditanam di rumah atau di pekarangan rumah. Dan di Sunda diisi lampu. Ya, di caangan, itu kata bahasa Sunda. Nah, dalam kaitan ini ya, apakah ada kaitan dengan si bayi yang ari-arinya ditanam di rumah? Ya. Banyak orang mengatakan bahwa kecintaan akan rumahnya begitu kuat, ya, baik di Bali maupun di Sunda. Tapi kan sekarang budaya modern atau bayi-bayi yang lahir di rumah sakit kan hari-harinya sebagian besar dibuang. Apakah ada kaitan bahwa masyarakat atau generasi Z sekarang ini tidak lebih menyayangi rumahnya daripada asalnya? Itu satu. Terus yang kedua berkaitan dengan kosa ya. Di poin 2 tadi ya di Prada ya Pranamaya ya bahwa ada mulai roh masuk ya pada ya bibit janin lah ya. Kalau di masyarakat Sunda atau di Islam itu biasanya dikatakan di bulan ketiga 4 gitu ya. Nah, di Bali saya kurang begitu paham lah. Nanti mudah-mudahan bisa ditambahkan. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah Rana itu di bulan keberapa? Ya, dalam hitungan kita di dalam agama Hindu. Kira-kira itu Pak Wayan dengan Mangga, silakan moderator. Nuhun. Sami-sami Pak Wayan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira satu lagi ya, biar saya kumpulkan dulu karena saya diberi batas sampai jam 11 oleh panitia. Jadi pada Ibu Dais Susanti, ya, siapa silakan. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini dia ingin bertanya sebagai masyarakat yang awam, yang masih awam sekali tentang ajaran kandepatnya. Untuk kehidupan kita sehari-hari, yang masih tiang kurang paham saat kita mengaturkan sembah kepada pohon, untuk lebih bijaksananya saat kita mengaturkan sembah pada pohon atau yang lainnya itu kita memuja atau menghormati karena mengingat kita sama-sama ciptaan Tuhan
serta kita mengingat juga untuk berterima kasih atas jasa pohon dan yang lainnya untuk kelangsungan hidup kita. Terus juga begitu juga dengan saat menghaturkan sajen pada saat kita melakukan buteyatnya, seperti saat mesegeh atau mecaru, kita memujanya atau menghormatinya. Karena saya masih ada kurang mengerti tentang pemahaman di masyarakat lebih luas tentang arti menduakan Tuhan itu. Terima kasih, itu saja. Oke. Bayangkan kemudian kalau tubuh kita diibaratkan komputer. Ada motherboard-nya, ada aplikasi-aplikasi dan kecerdasan di dalamnya. Walaupun serinya sama, pabriknya sama, tapi kenapa kemudian isinya berbeda-beda dan penggunaannya berbeda-beda? Itu tergantung kepada siapa yang menggunakan. Nah, tubuh fisik kita mempunyai genetik yang berbeda, yang berasal dari orang tuanya, walaupun atom-atom yang membentuknya mungkin mirip, gitu. Kemudian genetiknya berbeda, kemudian lingkungan tempat dia bertumbuh juga berbeda, yang menggunakan atau sang ruhnya juga berbeda kematangannya, sehingga menghasilkan kemudian pribadi-pribadi yang berbeda satu sama lain. Ya, tidak usah jauh-jauh. Pohon mangga yang sama-sama ditanam, itu belum tentu semuanya akan berbuah bersamaan. Pasti ada yang bergiliran. Tergantung kepada bagaimana dia dipelihara dan diizinkan bertumbuh, lalu bagaimana dia digunakan. Itu yang menyebabkan terjadi perbedaan pada diri manusia. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana mengaktifkan aksara? Kalau aksara dalam diri kita kenal tempatnya, misalnya sang itu ada di jantung, bang di hati dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak tahu seperti apa jantung yang aktif, seperti apa lever yang aktif, seperti apa ginjal yang aktif, seperti apa paru-paru yang aktif, maka tentu kita akan sulit mengaktifkan apa yang kita maksud. Karena aksara-aksara itu hanyalah simbol-simbol atau yantra untuk mengingatkan kita bahwa semua organ-organ itu adalah organ-organ yang merupakan kumpulan dari benda-benda suci, sel-sel yang suci yang harusnya dibiarkan untuk berkembang menjadi organ-organ suci sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang juga suci, jaga kesuciannya. Nah, di Bali kemudian banyak hal yang dilakukan untuk menjaga kesucian tubuh manusia. Ada dari mulai mandi dengan air yang bersih, kemudian melukat, kemudian mebiakaon, gitu. Tujuannya sama, untuk membersihkan tubuh fisik ini dari energi-energi buruk. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan apa? Mengucapkan aksara-aksara tadi dengan membayangkan bahwa aksara tadi adalah aksara suci. Sehingga ketika kita mengatakan sang, gitu, sang sambil membayangkan jantung kita, itu kita membayangkan dia berwarna putih pada jantung kita, merah pada hati kita, jadi dia kembali kepada warna yang disebut suci tadi. Nah, jadi kembali kepada cara ngidup pangidap itu. Itu cara kita menghidupkan atau mengaktifkannya. Tentu kita harus tahu juga seperti apa anatomi jantung kita, tempatnya di mana, sehingga ketika kita ngidup pangidap, melakukan visualisasi, mengafirmasi, itu sesuai dengan lokasinya dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana menyelaraskan kecerdasan atas sadar, bawah sadar, dan pikiran sadar kita? Nah, tentu caranya adalah dengan seperti halnya begini. Arjuna sebagai pikiran sadar, simboliknya demikian. Krishna sebagai kecerdasan atas sadar, itu baru mencapai keselarasan ketika dia berada di tengah-tengah medan Kurukshetra, mendiamkan peperangan itu sejenak. Jadi mendiamkan ego positif atau Pandawa dan ego negatif atau Korawa. Dan dengan demikian terjadilah percakapan
yang selaras antara pikiran sadar dan pikiran atas sadar kita. Itu yang kemudian mengalirkan Bhagavad Gita. Jadi setiap orang kalau bisa selaras seperti itu akan mendapatkan aliran dialog yang disebut dengan self-talk. Ya, ini banyak yang sudah pernah mengalami seperti ini. Kalau di luar negeri itu ada Neil Donald Walsh dengan buku Conversation with God-nya. Nah, dengan pikiran kecerdasan tubuh kita, bawah sadar kita, bagaimana kita harus menyelaraskannya? Sebenarnya sederhana caranya menyelaraskan. Sudah diajarkan, cuman kita nggak pernah melaksanakannya, yaitu dengan apa yang disebut Trikaya Parisuddha. Berpikir, berucap, dan bertindak yang suci. Karena tubuh yang disucikan, tetapi kalau pikiran, ucapan, dan tindakan tidak suci, itu juga menjadi sesuatu yang berlawanan arah dengan apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh kita dan pikiran kita. Nah, untuk menyelaraskan itu tentu jalannya harus sama-sama disucikan. Nah, makanya tubuh disucikan dengan bilkaon, energi disucikan dengan emosi-emosi disucikan dengan durmangala gitu, upakaranya gitu. Terus pikiran kita, akal budi kita, cita kita dibersihkan dengan prayascita dan seterusnya, sehingga akhirnya selaras di situ. Itu lewat upakara dan upacara. Tetapi yang paling nyata itu adalah dengan bagaimana berpikir, berucap, bersikap, dan bertindak yang selaras dengan apa yang kita butuhkan. Kalau ingin hidup baik, tubuh sehat, tentu pikiran, emosi, sikap, ucapan, semua juga harus sehat. Nah, baru selaras. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman melakukannya yang susah. Itu tentang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana kalau ari-ari ditanam dan dibuang? Apakah ada kaitannya dengan beberapa orang suka berkelana? Gitu. Jadi gini, hanya ada 2 pembagiannya, yaitu Buana Alit dan Buana Agung. Alam semesta kecil dan alam semesta raya. Kita, saudara 4 kita, yang berupa ari-ari, air ketuban, getih, darah, ari-ari, lalu lamas itu di dalam rahim ibu kita bersama kita. Nah, tentu ruangnya terbatas. Tetapi begitu keluar, sesungguhnya kita sedang ada di rahim yang lain, yaitu di rahim Ibu Pertiwi. Nah, di rahim Ibu Pertiwi, dimanapun kita tanam, itu sama saja sebenarnya. Mau kita tanam, mau kita larung, karena apa? Mereka sama-sama berada di alam semesta raya, yaitu di rahim Ibu Pertiwi. Bahkan, yang tadinya ari-ari itu perginya ke gunung, menjadi hutan, menjadi pohon-pohon, yang merupakan sumber oksigen, sebagaimana ari-ari atau plasenta dulu mengalirkan darah dan oksigen kepada janin, kepada diri kita. Yang akasa menjadi angkasa, yang air ketuban menjadi samudra, menjadi danau, yang plasenta menjadi sungai-sungai, ya, dan sepertinya dan demikian selanjutnya gitu. Nah, artinya apa? Di mana-mana dia ada. Nah, kemudian ada tradisi-tradisi lain yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ada orang-orang yang memang diinginkan sekali oleh orang tuanya agar tidak pergi merantau. Sehingga disiapkanlah dia teteganan atau rumah-rumah yang memiliki tempat suci yang harus dirawat oleh si anak. Nah, karena diberikan beban merawat tempat suci, tentu dia akan berpikir pelan-pelan atau berpikir keras ketika mau merantau. Misalnya tidak ada siapa di rumah, siapa yang nanti merawat tempat suci, siapa nanti merawat rumah. Nah, itu sebabnya banyak orang kemudian agak takut melakukan berkelana atau mencari tempat di luar negeri atau di tempat-tempat lainnya. Itu karena pengaruh di mana dia disarankan untuk tetap menjaga rumah warisan orang tuanya. Tetapi ada orang juga, walaupun ari-arinya ditanam di rumah, dan dia bisa sukses di luar negeri, ada sukses di di luar daerah, itu ada juga. Nah, ini sebabnya kita bisa melihat bahwa ari-ari yang di luar itu sudah menyatu dengan energi alam semesta yang lebih luas lagi. Energi air ketuban, darah, plasenta, ari-ari itu tadi, itu sudah menyebar, bersatu dengan orang lainnya. Nah, itu sebabnya ketika kita menyakiti orang lain yang di dalamnya ada kandepat yang sama, namanya sama, gitu. Misalnya kalau saya sekarang berhadapan dengan Pak Dharma Putra, saudara 4-nya Dharma Putra juga sama namanya, Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja.
nama saudara empat saya juga sama. Walaupun saya misalnya seorang ide bagus, seorang gusti, seorang anak agung, nama saudara empatnya sama. Mau orang luar negeri juga sama saudara empatnya. Ya, orang kulit putih juga sama-sama memiliki ari-ari selama dia dalam kandungan sama. Nah, itu sebuah ajaran bahwa kita ini semuanya bersaudara. Dalam bahasa Wedanya, Wasudewa Kutumbakam. Nah, sehingga ketika ari-arinya Dharma Putra itu adalah saya, juga ari-ari saya, ternyata Dharma Putra sebagai Kandepat Buta namanya Ibu Tedengen, sebagai Kandepat Manusia namanya Iratu Ketut Petung, sama dengan saya. Berarti saya dan dia itu sama. Inilah ajaran Tatwamasi. Mau dia orang Islam, mau orang Hindu, Kristen, Buddha, dan seterusnya, mau agama apapun, di dalamnya sama. Ini adalah ajaran spiritual yang mendalam yang mengatakan bahwa sesungguhnya kamu dengan semua orang itu sama, karena kandepatnya sama. Jadi menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Karena ketika menyakiti orang lain yang di dalamnya bernama Ketut Petung, sama saja menyakiti diri kita yang juga bernama Ketut Petung. Nah, ini ajaran mendalam tentang dilarang menyakiti sesama orang lain. Nah, ini tentang kaitannya dengan tadi. Nah, kemudian pertanyaan nomor 5 itu kapan roh masuk ke dalam tubuh janin? Nah, persis seperti apa juga yang disampaikan oleh Hide Begawan bahwa di Bali itu dilarang untuk menggugurkan kandungan kecuali ada masalah kesehatan. Karena di dalam begitu dia tercipta sebagai benih, di sana sudah ada kecerdasan semesta yang bekerja. Jadi sudah ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta menciptakan benih dan melakukan proses pembelahan. Nah, siap. Tapi apakah sang roh yang akan menempati tubuhnya sudah masuk? Nah, ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Michael Newton yang seorang ahli hipnoterapis, dalam bukunya Journey of Soul. Di sana dia mendapatkan penelitian studi kasus yang kemudian menceritakan beberapa roh yang sudah meninggal dan akan memasuki tubuh yang baru. Dia bercerita, roh itu akan masuk ke dalam tubuh janin itu tergantung pada kematangannya. Roh yang sudah matang itu seringkali bayinya baru lahir, dia baru benar-benar masuk. Tetapi ketika bayinya sudah mulai ada yang 40 hari, ada yang sudah begitu dia jantungnya hidup, dia sudah terkonek ke situ ada. Bahkan sering-sering ke situ. Tapi ada juga yang benar-benar tidak pernah masuk sampai si bayi terlahir. Itu tergantung kepada kematangan sang roh itu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, walaupun sang roh belum masuk ke dalam tubuh janin dalam kandungan itu, dia sudah memiliki perjanjian dengan sang pencipta bahwa benih janin itu akan menjadi tubuh barunya. Nah, kalau tubuh barunya sedang diproses itu dihentikan pertumbuhannya, digugurkan, nah tentu saja kita sedang merusak perjalanan takdir ruh yang ingin reinkarnasi ke dalam tubuh baru itu. Nah, ini sebabnya kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati sekali untuk memikirkan supaya kita tidak sembarangan untuk melakukan pengguguran. Ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Dayas, apakah ketika kita melakukan persembahan kepada pohon besar, batu-batu dan sebagainya itu kita sedang menduakan Tuhan? Nah, Tuhan yang mana nih sebenarnya gitu? Kalau ketika kita menyebut Tuhan itu sebagai si apa, itu sebagai sebuah subjek atau sebagai sosok, tentu kemudian memuja batu, memuja pohon, itu seakan-akan kita menduakan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan sebagai apa, yaitu kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di mana-mana di dalam segala ciptaannya, sebagaimana di ajaran Islam, kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah, gitu. Berarti pada pepohonan itulah sang kecerdasan semesta menjadi pelindung kita, memberikan makanan kepada kita, ya, termasuk sungai-sungai itu adalah kehadiran Tuhan sebagai Wisnu, air yang memelihara kita. Kemudian kolaborasi dengan saktinya berupa yang bernama Dewi Sri yang menghasilkan padi, itu memelihara kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita memuja mereka, sebenarnya yang kita puja adalah Tuhan sebagai kecerdasan semesta yang berdiam di dalamnya. Atau ketika kita menghormati sesama manusia, kita sedang menghormati Tuhan yang berdiam di dalam diri orang itu sebagai Atman.
Nah, jadi ketika kita merawat lingkungan, merawat tempat suci, berharmonis dengan teman orang-orang, sesama makhluk hidup, itu sebenarnya kita sedang harmonis dengan Sang Pencipta yang berdiam sebagai kecerdasan semesta di mana-mana dalam setiap ciptaannya. Nah, dari sini kemudian sesungguhnya kita tidak mungkin menduakan yang tunggal. Kenapa Tuhan disebut yang Maha Tunggal? Karena seluruhnya, itu artinya satu, luruh itu artinya lebur, seluruhnya, ya dia yang ada di mana-mana itu luruh menjadi yaitu satu, yaitu di mana-mana. Nah, hal yang sama terjadi di dalam tubuh kita. Makanya ketika kita menjadi atman bagi tubuh ini, sesungguhnya kita sedang menjadi Tuhan bagi setiap sel-sel tubuh kita. Nah, bayangkan begini ya. Kita ini adalah atman-atman yang berdiam dalam tubuh-tubuh makhluk hidup atau manusia. Ya, yang besarnya bernama Paramatman atau Tuhan. Bagi alam semesta raya. Tapi bagi alam semesta kecil, setiap sel tubuh kita itu hidup karena ada percikan kecerdasan kita di dalamnya. Dan kemudian sel itu akan mati, hidup lagi yang baru, sementara kita belum tentu mati. Kita masih hidup, tapi sel kita terus hidup mati berganti-ganti. Kenapa? Karena di dalam setiap sel ada percikan kita sebagai Atman. Dan kita sebagai Tuhan atau Paramatman bagi Sang Atman di dalam setiap sel-sel tubuh kita. Itu perbandingannya. Kalau kita mau ini, makanya diajarkan bahwa apa? Dia yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita memahami rahasia diri kita, maka kita akan mengerti Tuhan sebagai jiwa bagi alam semesta raya. Saat kita melihat perbandingan kita sebagai Atman bagi sel-sel hidup di dalam diri kita yang 37 triliun. Jadi ada 37 triliun sel hidup di dalam diri kita yang dihidupi oleh percikan-percikan diri kita sebagai Atman. Nah, mudah-mudahan terbayang maksudnya. Inilah pelajaran tentang bagaimana kita menjadi siwa di dalam. Jadi kalau di luar diri kita ada siwa di pura dalam. Kalau pada diri kita, kitalah siwa di dalam diri kita sendiri. Siwa atau jiwa di dalam diri kita sendiri yang mempunyai energi untuk kita gerakkan. Jadi kita tidak sedang menduakan siapapun karena semuanya adalah dia. Ya, apa yang kita lihat adalah energi cahaya yang sedang memadat sebagai materi-materi itu. Apa yang kita dengar adalah energi suara yang merupakan ya tadi energi semesta yang sedang bervibrasi sebagai suara. Nah, jadi dengan demikian semua ini adalah dia. Makanya di ajaran Bhagavad Gita dikatakan siapa yang melihat aku yang sama di mana-mana ialah yang orang yang telah tercerahkan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian terakhir pertanyaan ini, mudah-mudahan sedikit menjawab. Ya, akan butuh banyak sekali. Satu pertanyaan tadi saja saya bisa kembangkan kemana-mana, cuman kita terbatas waktu. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih banyak, Dharma Putra. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Wayan Mustika atas jawaban-jawabannya yang sangat mencerahkan.